Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gua akan membahas mengapa negara Indonesia suka disamakan atau terkadang disamakan dengan desa atau negara Konoha ya geng, di serial Naruto geng. Ya kan, pasti kita sering mendengarkan lah ya. Terkadang ada beberapa influencer atau beberapa berita-berita di media sosial yang menyamakan atau menyamarkan negara Indonesia dengan negara Konoha. Jujur gue pribadi adalah penggemar serial Naruto. Cuman bukan sekedar buat seru-seruan doang, melainkan gue ambil pelajarannya geng. Gue ambil filosofi dari setiap karakter yang ada di serial Naruto pastinya lah. Gue ambil beberapa karakter yang yang bisa gue jadikan filosofi gitu gengs. Kayak contohnya Hatake Kakashi, yang mana dia tuh sangat kuat ya nggak. Dari kecil dia ditinggal orang tuanya, ibunya dan bapaknya meninggal di medan perang. Ditambah gurunya yang sudah dia anggap sebagai ayahnya, yang bernama Namikaze Minato, meninggal juga. Plus sahabatnya pun sama meninggal geng. Dan meninggalnya itu dengan tragis. Tapi dia tetap menjadi kuat dan tetap menjadi orang yang baik dan berguna pastinya lah. Jarang loh ya nggak. Biasanya dalam kehidupan nyata itu orang-orang yang sudah mengalami keterpurukan seperti itu geng, atau sudah mengalami tragedi itu biasanya mereka cenderung ke hal negatif. Ada juga Itachi nih geng, seorang pahlawan desa Konoha. Gue juga bingung nih ngomongnya desa atau negara nih, karena kan ada beberapa yang nyebutnya negara Konoha, ada juga beberapa yang nyebutnya desa. Tapi udahlah ya, biar gampang kita nyebutnya desa aja lah ya. Desa tapi konotasinya negara geng. Tetapi Itachi ini walaupun terlihat seperti buronan atau penjahat ya geng, aslinya dia tuh pahlawan geng, pahlawan desa Konoha. Kenapa dia disebut pahlawan? Karena dia berusaha meredam perang besar antara klan Uchiha dan juga warga desa Konoha nih gengs, yang pada saat itu dipimpin oleh Hokage ketiga, yaitu Sarutobi Hiruzen. Dan kalau misalkan kita ambil nih filosofi singkat dari Uchiha Itachi ini geng, ada beberapa yang sangat positif. Salah satunya adalah jiwa yang yang nggak pengen diakui gitu loh gengs. Jadi dia bodoh amat gitu loh, mau dia diakui mau enggak, mau dia disebut buronan atau disebut penjahat, bodoh amat. Yang penting dia melakukan sesuatu hal yang benar dan berdampak gitu loh geng, bagi banyak orang gitu. Keren nggak? Keren lah pastinya ya nggak. Karena kan kebanyakan orang pengen disanjung ya nggak, pengen disanjung, pengen dipuji, pengen diakuin ya nggak, pengen diakuin hebat, pengen diakuin jadi pahlawan gitu kan, pengen diakui penyelamat. Tapi Uchiha Itachi enggak. Dan di sini gua nggak akan bahas panjang lebar nih tentang filosofi beberapa karakter tadi nih geng. Mungkin nanti di next video lah ya, gua akan bahas beberapa karakter yang banyak bisa kita ambil filosofinya lah. Kayak salah satunya adalah Kakashi Hatake, kemudian tadi tuh Uchiha Itachi. Sekarang kita langsung lanjut ke pembahasan utamanya, yaitu mengapa desa Konoha atau negara Konoha sering disamakan dengan negara Indonesia nih geng. Alasan paling mendasar adalah karena desa Konoha penerus pemimpin sebelumnya itu dari kalangan orang dalam gengs. Begitupun dengan negara Indonesia. Tapi bukan sekarang ya geng, dulu. Mungkin kalau di Indonesia presiden pertama, kedua, ketiga masih berlaku geng, seperti desa Konoha ini geng. Mungkin kalau di kitanya nih, di presiden Indonesia, presiden pertama, kedua, ketiga itu hampir mirip geng dengan desa Konoha di serial Naruto. Kenapa? Karena kalau kita lihat Hokage pertama nih, ada hubungan darah geng, atau ada kedekatan lah ya. Ada kedekatan karena dia merupakan kakak dari Hokage kedua gengs. Nah begitu Hokage pertama wafat karena perang besar ninja pada saat itu, dan dia memberikan cakranya nih, semua kekuatannya kepada shinobi atau ninja yang berperang pada saat itu, sehingga sampai habis gitu kan cakranya, dan dia pun dijuluki God of Shinobi atau Dewa Shinobi geng. Setelah Hokage pertama meninggal, dia digantikan oleh adiknya nih geng, yang bernama Tobirama Senju. Tadi kan Hashirama Senju nih yang pertama, yang kedua Tobirama Senju. Itu merupakan adik beda ibu. Karena kan pada saat itu bapaknya Hashirama yang bernama Busuma ya geng. Busuma itu punya dua istri nih. Istri yang pertama itu mempunyai anak bernama Hashirama, kemudian meninggal. Istri yang kedua mempunyai anak bernama Tobirama. Makanya kalau kalian lihat fisiknya beda banget tuh, Hokage pertama sama Hokage kedua. Walaupun mereka itu kakak beradik geng, ya jelas beda lah karena mereka beda ibu, satu bapak.
Jika Hokage kedua itu mempunyai rambut putih, tapi Hokage pertama mempunyai rambut yang hitam, geng. Sangat jauh berbeda ya nggak? Nah, kemudian lanjut dengan Hokage ketiga nih. Hokage ketiga adalah murid dari Hokage kedua, gengs. Hokage ketiga bernama Sarutobi Hiruzen. Dia adalah murid kesayangan Hokage kedua. Selain kesayangan, Sarutobi Hiruzen pun mempunyai skill bela diri yang mumpuni pastinya lah. Dengan beberapa elemen atau jutsu yang dia kuasai, terus juga banyak misi-misi yang dia kerjakan gitu kan, dan berhasil, geng. Makanya pada saat itu ketika Hokage kedua atau Tobirama mengorbankan dirinya nih melawan Ginkaku dan Kinkaku, si kembar yang kekuatannya itu hampir setara, geng, setara Kyuubi, dia mewasiatkan kepada Sarutobi Hiruzen bahwa dia yang akan melanjutkan nih menjadi Hokage ketiga, geng, atau pemimpin selanjutnya nih di desa Konoha itu, geng. Gua stop sampai Hokage ketiga dulu nih. Sekarang kita lanjut ke negara Indonesia, geng. Negara Indonesia mempunyai presiden pertamanya adalah Soekarno nih. Ketika Soekarno sudah lengser, digantikan oleh Soeharto nih, geng. Dan lu tahu Soeharto adalah masih berhubungan erat nih, geng, dengan Soekarno. Kenapa? Karena dia merupakan jenderal, geng. Jenderal TNI AD ketika Soekarno ini menjabat menjadi presiden RI yang pertama. Ketika Soekarno lengser, Soeharto naik menjadi presiden yang kedua nih, geng. Nah, ketika Soeharto lengser, ada lagi nih, yaitu wakilnya B.J. Habibie. Walaupun seperti yang kita tahu B.J. Habibie menjabat hanya sebentar, geng. Gue juga nggak tahu kenapa, atau gue nggak terlalu paham lah ya. Coba kalian yang paham tulis di kolom komentar di bawah. Tapi setahu gue dia itu orang yang sangat cerdas, geng. Bahkan dia bisa membuat pesawat, geng. Dan lu tahu dia itu diundang atau apa ya, lebih tepatnya ya, diundang atau dihadirkan kali ya ke negara Jerman, geng. Jadi negara Jerman intinya mau manggil B.J. Habibie lah ya. Dia dikasih tempat di situ, dikasih fasilitas, semuanya dikasih nih. Asalkan dia mau membuat pesawat terbang, geng, di Jerman dan untuk Jerman. Tapi dia di Indonesia malah dicampakkan ya, aneh ya. Ironis ya, geng. Jadi alasan mendasarnya adalah kenapa negara Konoha atau desa Konoha lah ya, terserah kalian nyebutnya apa, dengan negara Indonesia itu sering disamakan karena itu, geng. Pemimpin sebelumnya dan pemimpin setelahnya itu ada hubungan dekat gitu loh, gengs. Bahkan kalau di negara Konoha itu sampai pemimpin selanjutnya, geng. Gua lanjut nih ceritanya nih. Ketika Hokage ketiga meninggal karena pertarungannya dengan Orochimaru, dia dilanjutkan oleh muridnya nih, geng, yang bernama Namikaze Minato. Namikaze Minato merupakan orang tua dari Naruto ya, geng, yaitu tokoh utama di serial Naruto ini. Dia merupakan shinobi kuat dan juga shinobi berbakat, geng, dan jenius pastinya. Tetapi jabatan dari Hokage keempat ini atau Minato Namikaze ini hanya sebentar, geng, karena dia tutup usia ketika dia telah menyegel musang berekor 9 ke dalam tubuh anaknya, yaitu Uzumaki Naruto. Dilanjutkan ketika Hokage keempat wafat, yang menjadi penerusnya adalah cucu dari Hokage pertama nih, geng, atau cucu dari Hashirama Senju, yaitu Tsunade. Kenapa Tsunade nggak ada embel-embel Senjunya? Karena dulu ya, geng, dulu ketika Hokage pertama itu baru menjabat sebagai Hokage, ada beberapa keluarga yang mengusulkan bahwa nama Senju ini atau marga Senju jangan diberikan kepada keturunan-keturunan setelahnya gitu loh, geng. Untuk apa? Untuk menjaga nama baik keluarga Senju pastinya lah. Jadi sebenarnya Tsunade ini ada embel-embelnya, geng, atau ada marganya lah, yang marganya Senju, Tsunade Senju sebenarnya gitu, geng. Cuman karena peraturan tadi tuh yang mana dilarang ada embel-embel Senjunya itu setelah generasi kedua atau setelah Hokage kedua wafat, setelah Hokage kedua meninggal, makanya Tsunade nggak diberikan atau nggak dicantumkan lah ya nama Senju itu, geng. Tsunade doang lah gitu. Nah, ketika Tsunade jabatannya telah berakhir nih, dia digantikan oleh Kakashi nih, geng, atau Hatake Kakashi. Hatake Kakashi adalah murid Hokage keempat nih, geng, atau ayahnya Naruto yang bernama Minato Namikaze. Lanjut setelah Kakashi, Hokage selanjutnya adalah Naruto nih, geng. Naruto ya kalian pasti tahu lah ya. Naruto adalah tokoh utama plus dia adalah murid Kakashi Hatake dan juga anak dari Hokage keempat nih, geng. Jadi masih ada hubungannya, hubungan eratnya maksud gue. Itu adalah alasan mendasar kenapa negeri Konoha atau desa Konoha selalu disamakan dengan negeri Indonesia, geng. Jika kalian ada alasan lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Buat kalian suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping yang gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.